Senada dengan hal itu, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Soleman Ponto merasa jika selama ini unsur intelijen TNI tidak terlalu dilibatkan dalam upaya pencegahan teror. Menurutnya, hal itu sangat disayangkan mengingat TNI memiliki sumber daya yang besar hingga ke tingkat kelurahan. Nah kan ini, apa Bin? Ya juga, hari ini kita sudah membuat BNPT. Nah kalau jauh lagi, teroris ini, kita mau menyelesaikannya ada dua cara. Caranya hanya dua, by law atau beyond the law. Nah, BNPT ini pertanyaan saya, by law, beyond the law pekerjaannya. By law itu sudah ada polisi, beyond the law pekerjaannya intelijen. Intelijen siapa intelijen di sini? Banyak intelijen, kan harus ada ditentukan pekerjaannya siapa. Nah, ini tidak jalan, kan tidak jelas. Saya kasih contoh. Pada sekitar tahun 2000 setelah adanya bom Natal, TNI itu membuat yang namanya Des Counter Terror. Saya kepala Des Counter Terror BAI saat itu. Apa yang kita lakukan? Kita berdayakan yang namanya Babinsa itu yang ada di seluruh Indonesia itu. Satu orang Babinsa itu, dia mengawasi 3 kilometer aja. Sudah berapa dia? Itu baru Babinsa. Belum lagi kita manfaatkan lanal, belum lagi kita manfaatkan dari udara itu. Intelijen-intelijennya. Saya di BAI 1.500 orang, saya tugaskan satu orang mengawasi aja 3 kilometer sekitar rumahnya. Sudah berapa dapat data? Pergerakan manusia kemanapun tidak ada yang lolos dari pengamatan. Jadi ada yang salah itu yang intelijen kan hanya itu saja. Tapi setelah ini digeser, muncul BNPT, nah ini tidak tahu siapa lagi yang mau lakukan ini. TNI akan keluar dari sistem. Padahal kita lihat Undang-Undang 34, tugas TNI, mengatasi terorisme, tugas TNI. Bayangkan TNI sebesar itu tugasnya mengatasi terorisme, tidak dipakai, dibebankan ke BNPT yang sampai seberapa sih BNPT sampai kaki tangannya ke bawah? Pasti kalah dengan TNI. Lah kenapa TNI tidak dimanfaatkan? Kita melihat TNI operasi militer. Padahal di dalam operasi militer ada yang namanya operasi intelijen. Jadi jangan dilihat operasi militernya saja. Baik, Pak Soleman, artinya kalau menurut Anda ada yang salah ini soal tumpang tindih tadi itu ya? Siapa yang kemudian bertugas untuk memberantas terorisme tadi itu, karena sudah yang tadi Anda katakan sudah 21 tahun artinya. Iya betul, kita belum menemukan sistem yang pas seperti apa. Kita coba-coba try and error, belum mendapatkan. Kita langsung begitu BNPT hadir, kita merasakan BNPT ini seakan-akan mantra sakti yang bisa menyelesaikan masalah teror. Kita merubah undang-undang terorisme. Undang-undang itu hanya penegakan hukum saja. Padahal teroris itu bekerja di luar hukum dia, beyond the law. Kita ngotot bikin itu undang-undang. Apa jadinya? Coba lihat, saya satu-satunya yang tidak kurang setuju lah dalam revisi undang-undang itu. Karena dia tidak menyentuh masalah. Dia tidak menyentuh masalah. Dia hanya menyentuh yang sepertiga di atas permukaan. Baik. Kita lihat lagi, coba. Beberapa bulan lalu, kita baru melepas napi teroris sekian ratus yang belum selesai. Siapa yang mengawasi mereka? Adakah yang mengawasi mereka setelah lepas? Yakinkah mereka itu sudah tidak lagi ingin berbuat? Kan belum. Sudahkah kita mengevaluasi apa yang dilakukan, misalkan BNPT sudah melakukan apa? Sudahkah dievaluasi? Bagaimana caranya? Apa yang dilakukan? Kan belum. Baik. Kita hanya menganggap BNPT adalah mantra sakti yang bisa menyelesaikan masalah teror. Perubahan undang-undang teroris itu juga mantra sakti. Sudah berubah, silakan jalan. TNI untuk perpres, jangan lagi ditandatangani katanya. Karena padahal tanpa ditandatangani pun itu tugas pokok TNI. TNI bergerak berdasarkan Undang-Undang 34 2004. Sedangkan teroris berdasarkan Undang 15 atau Undang nomor 5 yang terbaru. Baik, Pak Soleman. Jadi mari
kita harus menyelesaikan dulu tata cara menyelesaikan ini, baru kita bisa menyelesaikan si teror ini. Oke, menarik Pak Soleman. Mereka itu bekerja 2/3 ada di bawah permukaan. Baik. Sulit tidak bisa dilihat. Baik, saya